warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Kusumawardaniatan SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Kota Waringin Barat. Dan di sini saya bersama dengan rekan sejawat saya akan melakukan tahapan percakapan pra-observasi. Selamat pagi Bu Vita. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya nih Bu Vita? Alhamdulillah saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Oh iya, sesuai dengan cuaca hari ini cerah ya Bu Vita ya. Baik, Bu Vita nih mohon maaf nih mengganggu waktunya. Boleh, silakan. Lagi nggak ada jam ngajar kan? Nah, kebetulan nih saya lagi kosong, tidak ada mengajar. Alhamdulillah. Jadi begini Bu Vita, seperti yang Ibu Vita tahu bahwa saya kan sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak nih di angkatan 7, dan saat ini kami pada tahapan tugas di modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik ya. Jadi dalam tugas tersebut kami calon guru penggerak diminta untuk melakukan supervisi akademik terhadap rekan sejawat. Nah, oleh karena itu saya meminta bantuan Ibu Vita. Ibu Vita bersedia untuk saya observasi? Bersedia membantu saya. Seperti itu. Alhamdulillah. Jadi begini Bu Vita, sebelum kita melakukan percakapan lebih lanjut, boleh perkenalan dulu Ibu Vita? Boleh. Jadi perkenalkan, nama saya Khoiroh Novitasari. Di sini saya sebagai guru mata pelajaran bahasa Indonesia untuk jenjang kelas 7. Baik. Jadi begini Bu Vita, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa saya akan melakukan supervisi akademik nih dengan Ibu Vita. Nah, dalam supervisi akademik itu sendiri terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama ada tahapan percakapan observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga percakapan pasca observasi. Dan untuk hari ini Bu Vita yang akan kita lakukan terlebih dahulu adalah melakukan percakapan pra observasi. Boleh Ya Ibu Vita ya. Bersedia ya Bu Vita? Jadi Bu Vita, tujuan percakapan kita kali ini untuk melihat nih kesiapan Ibu Vita dalam melakukan proses pembelajaran nanti, khususnya ketika saya mengadakan observasi di kelas seperti itu. Dan nanti juga saya juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa membantu Ibu Vita untuk menggali potensi dari Ibu Vita sendiri, supaya nanti lebih siap dalam melaksanakan proses pembelajaran dalam supervisi akademik hari ini. Benar. Jadi adanya percakapan ini membuat saya lebih mantap lagi nih untuk proses pembelajaran ke depannya. Oh ya, jadi kita sepakat dengan tujuan percakapan kita kali ini ya Ibu Vita ya. Oke. Baik. Ibu Vita ngomong-ngomong mengajar di kelas berapa? Saya mengajar di kelas 7 A, B, C, D, dan E. Oh, 5 kelas ya Ibu ya. Capek nggak Bu? Dijalani aja. Baik Ibu. Nah, untuk observasi besok untuk proses pembelajarannya, Ibu akan mengajar di kelas berapa? Saya akan mengajar di kelas 7A. 7A. Sesuai mata pelajaran di hari itu, jadi saya mengajar di kelas 7A. Oh begitu. Bagaimana murid di kelas 7A Ibu secara umum? Kalau muridnya secara umum yang saya lihat ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, jadi unik saya ya Bu ya? Ya, jadi unik. Jadi saya melakukan pembelajaran di kelas yang unik-unik nih, jadi tak Ibu Devi bisa lihat. Wah, jadi gak sabar saya ini ya. Baik Ibu, lalu materinya sendiri nih, materi apa yang akan Ibu ajarkan di kelas 7A nanti? Untuk materi sendiri saya mengikuti Prota dan Promes. Jadi untuk materi saat ini di materi surat pribadi dan surat dinas. Oh, surat pribadi dan surat dinas. Benar sekali. Jadi kalau bisa saya simpulkan, pembelajaran yang Ibu Vita akan lakukan nanti itu Ibu Vita akan mengajar di kelas 7A dengan materi surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi dan surat dinas. Nah, dari materi itu Ibu Vita, apa sih tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Oke, untuk tujuannya sendiri ada 2. Yang pertama menyebutkan unsur-unsur surat pribadi dan surat dinas. Dan untuk tujuan pembelajaran yang kedua itu mengidentifikasi kebahasaan yang ada pada surat pribadi dan surat dinas. Wih, keren ya. Berarti saat pembelajaran nanti ada 2 tujuan nih ya. Benar sekali. Jadi yang pertama menyebutkan unsur-unsur Ya, surat dinas dan surat pribadi, dan yang kedua mengidentifikasi kebahasaan. Betul, baik. Itu tadi tujuan pembelajarannya ya Ibu ya. Lalu bagaimana kalau boleh tahu nih Ibu Vita, kan Ibu Vita sudah mengajar di kelas 7A kan. Nah, kalau boleh tahu bagaimana sih proses pembelajaran atau proses belajar mengajar di kelas 7A sebelumnya? Untuk proses pembelajaran di kelas 7A sebelumnya, saya sudah menggunakan PowerPoint sebagai media pembelajaran. Tetapi kalau dilihat dari hasil belajar itu hasilnya belum maksimal. Jadi saya belum merasa puas nih dengan hasil siswanya seperti itu. Oke, jadi
Ibu sebenarnya Ibu sudah menggunakan media PowerPoint ya, Ibu dalam mengajar, tapi ternyata responnya menurut Ibu dari hasil belajarnya kurang maksimal. Nah, dari identifikasi masalah yang sudah Ibu sampaikan tadi nih, lalu area pengembangan apa nih yang ingin Ibu capai? Untuk area pengembangan sendiri saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Ibu ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Benar. Lalu sejauh mana pemahaman Ibu terhadap pembelajaran berdiferensiasi? Nah, untuk pemahaman saya sendiri dengan pembelajaran berdiferensiasi, menurut saya pembelajaran berdiferensiasi ini mengakomodasi kebutuhan peserta didik. Jadi siswa itu kan punya minat, keterampilan, dan gaya belajar yang berbeda-beda nih. Nah, jadi saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Wah, mereka ini unik ya Bu. Setiap murid kan memiliki seperti Ibu sampaikan tadi, bakatnya berbeda, minatnya, potensinya juga berbeda-beda ya Ibu ya. Oke. Lalu mantap sekali nih pokoknya dari area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi. Ada area pengembangan lagi yang ingin Ibu capai di kegiatan supervisi kita nanti? Ada. Saya juga melakukan pembelajaran sosial emosional. Nah, jadi kan saya itu kalau dulunya saya tidak memperhatikan sosial emosional siswa, kali ini saya akan mengajak siswa jatuhnya senang, bahagia saat pembelajaran saya dari awal hingga akhir. Jadi saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional. Wah, luar biasa. Jadi yang sebelumnya Ibu, berarti Ibu belum pernah ya sebelumnya menerapkan itu ya? Nah, kali ini saya akan menerapkannya. Baik. Jadi dari area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan bahwa Ibu yang pertama ini ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian juga ingin menerapkan pembelajaran sosial emosional. Nah, pasti kan ada rencana nih, ada strategi nih ya, strategi Ibu persiapkan atau rencana aksi yang akan Ibu lakukan. Boleh disampaikan Ibu seperti apa rencananya? Untuk strateginya sendiri, yang pertama saya itu melakukan tes diagnostik, baik itu kognitif dan non kognitif. Selanjutnya berdasarkan hasil tes diagnostik tersebut, saya kelompokkan nih siswa saya. Kan ada 3 gaya belajar itu, ada visual, audio, sama kinestetik. Nah, saya kelompokkan itu berdasarkan gaya belajar siswa tersebut. Oh, jadi Ibu melakukan tes diagnostik yang awal kognitif saya, tes diagnostik. Oke, dari gaya belajar, dari data gaya belajar sudah Ibu dapatkan. Baru saya kelompokkan. Oke, dan itu menjadi dasar Ibu dalam melakukan diferensiasi ya Ibu? Benar sekali. Selain itu apa lagi Bu? Setelah itu diferensiasi apa berarti? Di kontennya ya? Atau seperti gini, apa? jadi yang diferensiasi konten itu saya nanti saat pembelajaran saya menggunakan PowerPoint, saya menggunakan audio orang bersurat. Terus yang ketiga saya juga menyediakan bentuk surat, jadi siswanya tahu gimana sih bentuk surat pribadi, gimana sih bentuk surat dinas. Berarti mereka bisa megang langsung gitu ya Bu ya? Itu yang konten ya. Iya, terus yang diferensiasi prosesnya yang tadi saya bilang saya mau mengelompokkan siswa. Nah, proses mengelompokkan siswa itu diferensiasi proses ya. Benar. Lalu yang terakhir diferensiasi produk. Nah, itu kan saya menggunakan LKPD. Nah, di dalam LKPD tersebut saya mau siswa menyajikan atau menyebutkan surat pribadi dan surat dinas itu dalam bentuk, boleh dalam bentuk lagu, dalam bentuk peta konsep, lalu dalam bentuk gambar. Jadi semenarik mungkin dan sekreatif mungkin sesuai minat mereka ya. Wah, jadi kalau bisa saya simpulkan, strategi Ibu tadi, Ibu telah melakukan tes asesmen diagnostik baik kognitif maupun non kognitif, di mana hasil tersebut Ibu analisis dan Ibu jadikan dasar ya, dasar dalam merancang pembelajaran berdiferensiasi, baik itu diferensiasi konten dari penyajian materinya menggunakan tadi ada yang rekaman, video, dan bentuk surat asli yang bisa dipegang ya. Iya, saya nanti menyediakan surat asli. Kemudian untuk diferensiasi prosesnya tadi Ibu mengelompokkan mereka, dan untuk produknya Ibu memberikan keleluasaan ya bagi para siswa untuk berkreasi sesuai minat mereka, sesuai dengan tujuan tadi ya, tujuan pembelajarannya ya, menyebutkan unsur-unsur tadi bisa dalam bentuk lagu tadi kata Ibu, peta konsep, gambar. Oke, wah menarik sekali ini ya. Lalu pasti nggak sabar. Iya bener banget ini. Lalu bagaimana kalau untuk itu kan tadi pembelajaran berdiferensiasi ya. Kalau strategi atau rencana aksi untuk yang pembelajaran sosial emosional. Untuk yang pembelajaran sosial emosional, jadi nanti saya menyajikan sebuah gambar. Di dalam gambar tersebut banyak sekali tuh emosi-emosi, ada senang, sedih, dan lain-lain.
Nah, jadi nanti saya tanya tuh satu persatu siswanya, gimana sih keadaan emosi kalian sekarang? Nah, lalu dari situ saya akan melakukan penguatan, membawa siswa ini ke rasa senang, rasa bahagia. Jadi vibes-nya nanti saat jam saya itu, saat pembelajaran saya, mereka tuh bahagia, senang dari awal pembelajaran sampai akhir. Vibes ya. Jadi vibes-nya positif nih ya, positif vibe di dalam kelasnya Bu Vita. Wah, ini Bu Vita sendiri juga dari tadi vibe-nya ini positif loh ini ya. Saya jadi ikut energinya positifnya ini Energik ya? Iya. Jadi ngalir ke saya. Baik Bu Vita, itu di awal ya, di awal pembelajaran? Iya, di awal pembelajaran saya melakukan pembelajaran sosial emosional. Ada lagi mungkin? Di sini saya juga melakukan ice breaking. Nah, ice breakingnya terletak di pergantian LKPD. Nah, jadi di sini Bu Devi saya menggunakan 2 LKPD, LKPD 1 dan LKPD 2. Nah, saya saat pergantian LKPD itu saya selingi dengan ice breaking. Nah, gunanya saya menggunakan ice breaking ini, saya akan mengembalikan fokus siswa. Kan kadang tuh kalau udah belajar kadang ada yang udah capek terus males. Bagian tugas ya. Jadi diselingi dengan ice breaking. Wah, mantap. Jadi kalau bisa saya simpulkan, rencana aksi untuk sosial emosionalnya Ibu akan lakukan di awal, di mana Ibu akan mencoba untuk mengenali emosi-emosi, mengajak para siswa untuk mengenali emosi yang mereka rasakan. Kemudian dari berbagai emosi tadi, Ibu akan membawa mereka menuju satu emosi positif, dan harapannya nanti dalam pembelajaran sama positif. Iya, bahagia gitu ya Bu ya, menyenangkan kelasnya. Kemudian ternyata di tengah-tengah nanti juga Ibu akan melakukan ice breaking ya, dengan harapan tadi bisa mengembalikan fokus siswa. Luar biasa sekali rencana aksi Ibu Vita ini. Lalu ada lagi Bu yang Ibu persiapkan atau strategi yang Ibu siapkan selain tadi untuk pembelajaran diferensiasi, kemudian untuk sosial emosional, bagaimana dengan mungkin medianya seperti apa Ibu? Sudah siap? Mungkin untuk media sendiri saya sudah mempersiapkannya. Wah, berarti sudah strateginya ini udah disusun rapi nih. Insyaallah. Demikian rupa ya Ibu Vita. Baik, dari tadi sudah kita membicarakan rencana atau strategi yang ingin Ibu lakukan. Nah, saya mau nanya tentang komitmen nih. Kalau sudah direncanakan, nah komitmennya seperti apa nih Ibu Vita? Harus nih, sangat penting nih menurut saya komitmen. Jadi berdasarkan proses pembelajaran berdiferensiasi ini nantinya saya akan berkomitmen akan melaksanakan terus-menerus pembelajaran berdiferensiasi. Maka seneng banget nih muridnya nih. Nah, maka dari itu saya juga mau minta bantuan Bu Devi nih untuk kiranya memberikan masukan gimana nanti baiknya gitu saat melakukan pembelajaran. Wah, saya jadi nggak sabar ini ya mau masuk kelas Bu Vita untuk melihat pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional yang akan Ibu Vita lakukan di dalam kelas. Dan saya juga sangat senang kalau Ibu Vita nantinya menghubungi saya lagi. Saya juga senang nih, jadi adanya percakapan gini saya juga bisa lebih siap nanti ke depan. Oh, jadi dari percakapan ini apakah tujuan awal kita dalam percakapan praobservasi ini sudah tercapai menurut Ibu Vita? Menurut saya sudah tercapai, jadinya nantinya mungkin akan memudahkan ke depannya proses pembelajaran dan observasi Bu Devi ke depannya. Oh, berarti Ibu sudah lebih siap nih? Wah, baik. Jadi dari percakapan ini Ibu Vita sudah kita bersepakat bahwa tujuan utama kita melakukan percakapan praobservasi ini sudah tercapai ya Ibu ya. Baik, ada hal lain yang ingin Ibu diskusikan dengan saya? Mungkin untuk sejauh ini belum ada. Cukup ya, nanti ya pasca observasinya gimana. Baik Ibu, wah senang sekali saya bisa melakukan percakapan praobservasi dengan Ibu Vita dalam rangka supervisi akademik nanti. Mudah-mudahan di tahapan selanjutnya yaitu tahapan observasi bisa berlangsung dengan lancar. Terima kasih banyak loh Bu Vita atas waktunya ya, atas sharingnya. Jadi saya juga nambah ilmu ini. Ya. Kita akan ketemu di sesi observasi nanti. Terima kasih sekali Bu Vita. Saya akhiri untuk percakapan praobservasi kali ini. Terima kasih. Selamat pagi Bu Vita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, silakan Akbar, boleh dipimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai.
bahagia. Yang bahagia Bisa belajar. karena bisa belajar. Tahan dulu. Rasakan emosi-emosi kalian tadi yang sudah saya tanyakan. Ada yang bahagia, ada yang apa tadi kalau ansor yang tadi? Ada yang lemah. Terus baginda tadi ada yang ngantuk. Tapi semua itu harus kita hilangkan. Kalau sudah berada di sekolah, udah berada di kelas, perasaannya harus apa sih yang baik tuh? Harus semangat, harus apa lagi? Harus bahagia. Menjelaskan kenapa harus senang, kenapa harus semangat, kenapa harus bahagia. Kalau dari awal kita senang sampai akhir juga senang. Kalau dari awal kita nyaman nih bersama-sama si A, sampai akhir juga nyaman. Jadi kalau bisa yang lelah, yang ngantuk, yang lesu, dia nggak semangat, dirubah menjadi tetap semangat dan bahagia. Jadi supaya kita belajar bahasa Indonesia hari ini tetap semangat, tetap senang, tetap nyaman dan tetap bahagia. Oke, kemarin ada PR dari ibu? Ada PR nggak? Ada. Untuk mencari atau browsing di HP contoh surat pribadi dan surat dinas. Masih di materi surat pribadi dan surat dinas. Selanjutnya ibu akan menjelaskan KD yang kita pelajari hari ini. Ada 2 KD, boleh Deborah baca? A. Unsur-unsur dan kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan dibuat. Oke, KD yang kedua. Menulis surat pribadi dan dinas untuk kepentingan resmi dengan memperhatikan struktur teks, kebahasaan, dan isi. Oke, kalau kemarin kita sudah belajar pengertian surat dinas, terus ciri surat pribadi dan surat dinas, contoh surat pribadi dan surat dinas. Kalau hari ini kita akan menelaah unsur dan kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas. Yang pertama yaitu menunjukkan unsur-unsur surat pribadi dan surat dinas. Yang kedua mengidentifikasi kebahasaan yang ada pada surat pribadi dan surat dinas. Masihkah kalian ingat apa itu surat pribadi? Kita ingat-ingat yang lain ya. Masih ingat? Masih. Sekarang Najwa, apa sih surat pribadi? Pesan yang disampaikan kepada orang lain secara tertulis. Bersifat apa sih? Pribadi apa resmi? Pribadi. Ada yang tahu apa itu surat dinas? Ini materi sebelumnya lo udah ibu jelaskan. Ada yang bisa? Renita silahkan. Kalau Renita gimana sih? Surat dinas itu apa? Dalam bayangan Renita? Surat yang ditulis oleh kelembagaan secara resmi. Oke, surat yang ditulis oleh kelembagaan dan bahasanya itu resmi. Sambil kalian buka contoh surat pribadi, boleh ya, untuk meminta penjelasan kepada si guru. Ini contoh surat pribadi. Berikutnya. Nah, kalau yang begini nih, surat pribadi apa surat dinas ya, Deborah? Kalau yang begini, pribadi. Boleh dibacakan isinya apa sih suratnya? Dari tempat penulisan suratnya dulu. Malang 14 November 2015. Salam semangat Hari pelajar. ini kita masuk ke unsur-unsur surat pribadi. Unsur apa sih unsur? Bukan dong, bukan ciri. Sekarang sambil kalian buka contoh surat pribadi, boleh buka ini dibuka. Silakan dibuka. Halaman 246. Di situ ada contoh surat pribadi. Sudah dibuka? Udah. Temanku Jojo, aku sengaja menulis surat ini untuk menanyakan sesuatu hal kepadamu. Selama 1 minggu ini, aku perhatikan kamu cuek sekali kepadaku. Penjelasan surat dinas. Karena yang paling banyak tadi unsur surat apa sih? Yang ada 12 tadi. Oke, silakan diperhatikan. Tugas harus ada di nomor instansi, alamat instansi, nomor telepon, atau email, dan judul. Ini bagian apa sih? Nama lembaganya apa? SMP, SMP, dan tidak
Oi. Saya mau kalian menyebutkan kembali unsur surat pribadi dan surat dinas tapi bervariasi sesuai dengan keterampilan masing-masing kelompok. Misal, boleh tidak Bu dalam bentuk lagu, silakan. Boleh tidak Bu dalam bentuk puisi berantai, silakan. Boleh tidak Bu kami gambar dalam bentuk skema atau diagram, silakan. Paham? Paham. Jadi nanti tiap masing-masing kelompok menghasilkan produk dengan menyebutkan unsur surat pribadi dan surat dinas. Pilih salah satu aja. Boleh itu surat pribadi, boleh itu surat dinas. Oke, silakan dikerjakan. Terus kalian produk yang dihasilkan apa nanti? Lagu, mau pakai lagu orang apa bikin lagu sendiri? Lagunya siapa? Gak tahu lagu siapa. Tapi hafal nadanya. Terus surat yang dipilih unsur surat pribadi apa dinas? Semangat. Ya mungkin bikin apa produk yang dihasilkan? Sama dia. Oh ya, silakan. Boleh ditulis. Jadi nanti tapi kalau maju tidak menggunakan lirik ya. Boleh. Iya. Udah siap? Yang mau perkenalan siapa silakan dibuka dulu. Assalamualaikum semuanya. Di sini kami akan menyanyikan lagu yang berisi struktur surat dinas menggunakan nada lagu Bapak Pandi Filosofi. Oke, silakan. Perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Logan Kamuli. Perkenalkan nama saya Nuri Maulida. Saya Emmanuel. Perkenalkan nama saya Taufik Pasti. Nomor surat, tanggal surat, lampiran, perihal alamat surat, salam pembuka, isi surat, penutup surat, salam penutup surat, lalu nama dan tanda tangan penulis surat. Itulah yang dinamakan 12 struktur surat dinas. Itulah yang dinamakan 12 struktur surat dinas. Bagus sekali ya. Bisa menghafal 12 unsur surat dinas pakai lagu apa tadi? Bangun pagi gosok gigi. Sebenarnya liriknya gimana sih? Bangun pagi, gosok gigi. Wah, hebat sekali ya. Kami lagi tanggapan Akbar gimana? Wah, menurut saya sih ya. Benar bagus. Saya kan lagu ide bangun pagi. Idenya kreatif gak sih, Akbar? Kreatif banget sih. Oke, tepuk tangan buat kelompok. Dari kelompok FIS ingin menjelaskan struktur surat dinas dalam bentuk bunga. Yang pertama ada tempat dan tanggal surat, kedua salam pembuka, ketiga kalimat pembuka, keempat isi surat, kelima penutup surat, keenam salam pembuka, dan ketujuh ada nama dan tanda tangan penulis surat. Oke, tepuk tangan buat kelompok tadi. Jadi, oke, dalam bentuk peta pikiran bunga ya, kreatif sekali ya. Peta pikirannya dibentuk bunga. Pas lagi ini apa ini namanya? Kelompok ya? Kelompok bunganya pas sesuai dengan unsur surat pribadi ada berapa? Ada 7. Oke, bagus sekali ini. Kreatif ya. Kepikiran nih loh bentuk kelompok ada 7. Sekarang tanggapan dari Vicky silakan. Vicky. Lucu juga. Oke, iya menarik ya. Gimana, masih semangat? Oke, mana semangatmu? Nggak semangat, ibu jadi nggak semangat jadi mau. Oke, mana semangatmu? Oke, biar lebih semangat ibu punya speaking. Jadi nanti kalau ibu bilang tepuk 1, tepuk 2, kanan dan kiri, tepuk 3, tepuk 4, salah, tepuk 4, 2 kanan, 2 kiri, tepuk 5. Bisa? Oke,
banyak punyanya surat dinas, kalau di kebahasaan yang banyak punyanya surat pribadi. Silakan kalian identifikasi dulu bersama anggota kelompok kalian. Oke, untuk yang sampai di yang kedua, sesuai tadi yang udah Ibu jelaskan, kalau kebahasaan surat pribadi dan surat dinas ada menggunakan bahasa baku dan tidak baku. Kalau di sini Akbar ada bahasa bakunya, Akbar? Ada, pakai kata tidak. Kalau tidak itu termasuk kata baku, tidak bakunya? Oke, paham ya? Silakan kelompok 2, boleh dibacakan hasil diskusinya. Boleh berdiri perwakilan kelompok 2. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Dari surat pribadi dulu apa surat dinas ini? Surat dinas dulu. Oh, dari surat dinas. Oke, silakan. Untuk kata bakunya yaitu tidak, yang untuk kata tidak bakunya enggak. Yang kedua yaitu risiko dan tidak bakunya risiko. Oke, kata baku yang terdapat dalam surat dinas ada kata tidak dan kata risiko. Kata tidak bentuk tidak bakunya pakai Enggak. enggak. Kata risiko bentuk tidak bakunya Resiko. resiko. Oke, selanjutnya yang ada pada surat pribadi boleh gantian temannya siapa? Bahasa bakunya kamu, bahasa tidak bakunya lo. Bahasa bakunya fotokopi, bahasa tidak bakunya fotokopi. Gimana pembelajaran hari ini, senang? Senang. Tadi yang emosinya lelah ngantuk udah senang? Udah senang, udah gembira. Udah nyaman belum sih sama pelajaran bahasa Indonesia hari ini? Udah, oke. Kalau tadi kita mempelajari apa materi hari ini, surat pribadi dan surat dinas. Yang pertama kalian ngapain sih? Menyebutkan unsur surat pribadi dan surat dinas. Oke, siapa yang bisa menyebutkan unsur surat dinas? Aduh, bingung ini ibu ministri apa ini? Oke, silakan Laura aja, boleh sebutkan. Tidak usah lihat buku ya, sebutkan. Skop surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran, hal alamat surat, salam pembuka, isi surat, penutup surat, salam penutup, nama dan tanda. Oke, tepuk tangan. Kalau tadi Laura bisa menyebutkan unsur surat dinas, sekarang siapa yang bisa menyebutkan unsur surat pribadi? Saya, Bu. Siapa ya? Ibu aja di depan ibu aja deh, silakan saya sebutkan unsur surat pribadi. Tempat dan tanggal surat, tujuan, salam pembuka, kalimat pembuka, isi surat, kalimat penutup, salam penutup, nama dan tanda tangan. Oke, tepuk tangan buat saya bisa menyebutkan unsur surat pribadi. Tadi sudah bisa menyebutkan, mengidentifikasikan. Sekarang ibu tanya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Siapa ya? Jeng 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 jeng. Renita, silakan. Kesimpulan untuk pelajaran hari ini kita dapat mengetahui unsur-unsur 12 unsur surat dinas, tentu 7 unsur surat pribadi dan mengidentifikasi kebahasaannya. Oke, identifikasi bahasa yang kita lakukan tadi mencari apa sih? Kata tidak baku dan baku. Kata tidak baku dan tidak baku. Tepuk tangan buat. Pelajaran hari ini sudah jelas? Jelas. Sudah paham? Paham. Oke, untuk penilaian selanjutnya mau ditanyakan boleh juga kok tanya di WA grup kelas biar kita makin dekat lagi, makin aktif lagi. Oke, berdasarkan pembelajaran hari ini untuk kelompok yang paling aktif, paling seru, paling ramai, kira-kira kelompok berapa ya? Kami. Kelompok 2. Oke, untuk pembelajaran minggu depan, perhatikan. Nanti nggak bawa nih tugasnya untuk minggu depan. Oke, untuk minggu depan, materi kita menulis sesuai kaedah yang kedua tadi. Ada yang menulis kan? Iya, jadi di rumah coba dulu nulis surat pribadi. Nanti sampai sekolah kita cek sama-sama gimana nih, betul atau tidak nih penulisannya. Berarti tugas di rumah caranya menulis surat pribadi. Ada yang ditanyakan? Tidak. Nulis surat pribadi kan buat siapa coba yang tanya? Guru. Kira-kira mau buat guru, apa buat teman, apa bebas aja? Bebas. Bebas aja buat
mata masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Jadi saya untuk minggu depan apa? Menulis surat? Pribadi. Oke, saya akhiri, maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Susanti selaku pengajar praktik. Kemudian selamat pagi juga Ibu Vita selaku rekan sejawat saya. Jadi saya Devi Kusuma Wadaniatanto, saya calon anggota penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Kepulauan Barat. Dan untuk kali ini kita akan melakukan rangkaian supervisi akademik yang ketiga, yaitu melakukan percakapan pasca observasi. Ya, silakan Ibu. Baik, selamat pagi Ibu Vita. Pagi. Apa kabarnya Ibu Vita hari ini? Alhamdulillah sehat dengan cuaca yang panas. Panas ya Bu ya. Tapi tetap semangat ya Bu ya. Iya, betul. Ibu mohon izin nih Bu Vita, saya mengganggu waktunya karena seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa saya ada tugas aksi nyata untuk melakukan supervisi akademik dengan rekan sejawat. Dan dalam rangkaian supervisi akademik itu kan seperti yang saya sampaikan Ibu Vita, ada percakapan praobservasi, kemudian observasi dan percakapan pasca observasi. Dan untuk percakapan praobservasi sudah kita lakukan ya Bu Vita ya, sebelum observasi. Dan yes, dan saat itu saya juga masuk ke dalam kelas Ibu Vita untuk melihat Langsung. betul proses pembelajaran Bu Vita. Jadi gimana nih Bu Vita, ada waktu? Boleh silakan. Oke, baik Bu Vita. Ya, terima kasih. Jadi ngomong-ngomong nih Bu Vita nih, menurut Ibu Vita nih apa tujuan dari proses percakapan kita kali ini? Menurut saya adanya percakapan kita di siang hari ini dapat memberikan masukan ya Bu Devi kepada saya untuk, kan kemarin Bu Devi udah melihat proses pembelajaran saya, nantinya gimana masukan ke depannya untuk pembelajaran saya yang sudah saya lakukan kemarin. Jadi kalau bisa kita sepakati nih ya Bu Vita, bahwa tujuan percakapan kita kali ini, Bu Vita ingin merefleksikan proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Ya, kemudian Ibu juga berharap dari percakapan kita kali ini Ibu Vita mendapatkan masukan ya. Ibu ngasih strategi nih gimana baiknya nih ke saya. Nanti kita akan, jadi kita sepakat nih dengan tujuan itu ya Bu ya. Jadi mungkin ingin merefleksikan dan juga berharap ada masukan ya seperti itu untuk perbaikan proses pembelajaran kita ke depan. Lalu apa Ibu yang menjadi ukuran keberhasilan dari percakapan kita atau pertemuan kita kali ini? Yang menjadi ukuran, jadi nanti baiknya dari proses pembelajaran yang sebelumnya tetap saya terapkan, nanti ada sisi yang kurang baiknya akan saya perbaiki lagi. Oh gitu, itu ukuran keberhasilan dari percakapan atau pertemuan kita kali ini ya Ibu. Oke Ibu Vita, ngomong-ngomong nih kan saya sudah masuk ke dalam kelas Ibu nih untuk melakukan observasi, saya juga sudah melihat langsung. Tapi saya mau tahu nih, bagaimana perasaan Ibu Vita setelah melakukan proses pembelajaran kemarin? Senang dan gugup kali ya, karena biasanya kan ngajarnya sendiri di kelas. Oh gitu. Nah ini ada nemenin, jadi ada gugup-gugupnya, tapi saya juga senang sih. Oke. Jadi apa perasaannya, lega gitu Bu sudah Boleh, melakukan? lega sekali sih. Sudah melakukan proses Pembelajaran. pembelajaran. Ya. Menurut Ibu seperti apa pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin? Sesuai dengan kesepakatan kita saat praobservasi, kalau saya itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian saya juga melakukan pembelajaran sosial emosional, saya juga menggunakan RPP berdiferensiasi. Nah itu semua udah saya terapkan di pembelajaran saya kemarin, dan menurut saya itu membuat siswa lebih menyenangkan di saat pembelajaran kemarin. Jadi kalau dari apa yang Ibu sampaikan itu sudah merujuk ke area pengembangan ya. Iya, Jadi iya. kan di percakapan praobservasi, Iya, Ibu Devi udah menanyakan area pengembangan. betul area pengembangan apa yang ingin Ibu capai, dan Ibu menyebutkan tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan juga Pembelajaran sosial emosional. Betul sekali. Dan dari area pengembangan tadi juga, oh ya mohon maaf Ibu kemarin mengajar tentang surat Materinya, dinas ya? ya, materi yang saya ajarkan kemarin surat pribadi dan surat dinas. Kelas 7 ya Ibu ya? Kelas 7.
di percakapan praobservasi kita juga menyepakati Ibu menuliskan dua ya, Iya, dua tujuan saya pembelajaran benar BPP. sekali. Ada Apa dua saja, Bu? tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama itu siswa menyebutkan unsur-unsur surat pribadi dan surat dinas. Terus tujuan pembelajaran yang kedua mengidentifikasi kebahasaan yang ada pada surat pribadi dan surat dinas. Lalu setelah Ibu melakukan proses pembelajaran, apakah kedua tujuan pembelajaran itu sudah tercapai? Nah, menurut Ibu? alhamdulillahnya dengan LKPD yang saya berikan, kedua tujuan pembelajaran yang saya lakukan kemarin sudah tercapai. Mantap ya Bu ya. Lalu untuk ini kembali lagi ke bagian area pengembangan nih kan di Iya. praobservasi sudah disepakati bahwa Ibu itu ingin diamati ya tentang penerapan proses pembelajaran berdiferensiasi. Boleh diceritakan apa yang sudah Ibu lakukan? Saya ceritakan sedikit mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Jadi untuk pembelajaran berdiferensiasi sendiri, saya sebelum melakukan pembelajaran itu saya melakukan tes diagnostik. Oke. Jadi tes diagnostik kognitif dan non kognitif, berdasarkan hasil tesnya tersebut anak itu dibagi berdasarkan kebutuhan siswa, karena setiap siswa ini kan beda-beda ya kebutuhannya. Ada yang menggunakan gaya belajar visual maupun audiovisual seperti itu. Nah, saya kelompokkan itu. Terus saya membuat RPP-nya juga berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Diferensiasi apa saja yang Oh, ada 3. Ada diferensiasi produk, diferensiasi proses, dan diferensiasi konten. Oke, langsung saya jelaskan gimana nih? boleh banget nih, Bu. Untuk yang diferensiasi konten, jadi saya itu Bu saat pembelajaran, media yang saya gunakan ada PowerPoint, ada video pembelajaran. Terus saya juga karena materi saya surat pribadi dan surat dinas, saya memberikan anak itu contoh suratnya nih. Ini loh gambar surat, Contoh ini loh nyatanya surat ya. dia, contoh nyatanya ini loh surat dinas, ini loh surat pribadi seperti itu. Kemudian untuk yang proses ya, untuk yang proses, yang tadi saya kan udah tes diagnostik tuh, jadi udah tahu nih anak ini yang menggunakan gaya belajar apa. Nah, jadi saya kelompokkan anak-anak itu berdasarkan gaya belajarnya masing-masing. Nah, Jadi dalam proses pengelompokan benar itu ya. sekali ya, proses pengelompokannya saat pembelajaran di kelas Bu. Nah, kemudian yang produk, nah yang produk ini saya hasilkan dari LKPD saya. Jadi di LKPD itu saya mau siswa menyebutkan unsur surat pribadi dan surat dinas itu dengan kreativitasnya kelompok masing-masing. Jadi kemarin itu ada yang menyebutkannya dengan menggunakan peta konsep. Terus ada yang menyebutkannya dengan menggunakan gambar. Kemudian ada lagi dengan yang menggunakan lagu. Jadi beragam. Jadi kita tahu, oh ternyata mereka tuh kreatif ya. Jadi kita tahu, oh ternyata kelompok ini kreatif nih, bisa bikin lagu, ini bisa bikin peta konsep, gitu, peta pikiran seperti itu. Iya, kemarin saya juga waktu mengawati di kelas juga, wah ternyata mereka ini kreatif. Gitu. Dan dalam kelompoknya itu mereka bisa menghasilkan berbeda-beda. Ada yang pakai lagu ya, yang tadi kan- sebenarnya saya juga nggak Iya, kepikiran nih. benar kan kita bebaskan kan. Terserah nih mau menyebutkannya dengan lagu kah, terserah sekreatif kalian mungkin. Jadi wah ternyata pas presentasi beragam nih mereka. Saya juga, wah takjub juga ternyata murid di kelas tersebut Iya, bisa ya Bu ya. Oke. Lalu itu kan mengenai pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Dan di area pengembangan yang Ibu tetapkan di percakapan praobservasi kita itu ada juga pembelajaran sosial emosional Benar ya. sekali. Nah itu gimana? Boleh diceritakan? Kalau sosial emosionalnya saya memberikan pembelajaran sosial emosionalnya di awal setelah pendahuluan. Jadi setelah pendahuluan saya buka kelas itu saya menanyakan gimana sih apa perasaan mereka. Ternyata itu anak itu punya perasaan yang berbeda-beda sebelum belajar. Walaupun saya masuknya di jam pertama tapi ternyata perasaannya udah beda-beda. Saya kira bakalan menjawab senang semua gitu. Ternyata enggak, ada yang bilang lelah, ada yang bilang capek, ada yang bilang ngantuk. Nah, dari pertanyaan saya mengenai gimana sih kondisi emosi kalian, gimana sih perasaan kalian sekarang. Nah, jadi saya bisa ngajak siswa nih, ngajak siswa atau menguatkan siswa ke perasaan yang positif. Yang tadinya saya ngantuk Bu karena tadi malam saya tidurnya kemalaman. Nah, jadi saya gimana sih caranya? Harusnya kita senang. Jadi kalau dari awal kita belajarnya senang, insya Allah sampai akhir kita juga bakalan senang.
Oh itu luar biasa. Di gurunya juga harus Iya, lebih seneng senang. lagi ya. Oke, jadi saya juga setuju sih, sepakat ya sama ibu bahwa kalau anak kondisinya udah bahagia dulu, Benar senang sekali, dulu, iya. nanti bisa mempermudah untuk menyerap apa yang disampaikan atau apa yang dipelajari ya ibu. Baik. Lalu apakah hanya itu ibu? Jadi ibu hanya mengidentifikasi di awal saja atau seperti apa? Untuk yang sosial emosional saya identifikasi di awal, tetapi di pertengahan pembelajaran saya juga melakukan ice breaking tuh. Karena gini, kadang itu siswa fokusnya hilang. Kan kadang nggak hanya siswa, kita aja sebagai guru kadang merasa jenuh. Nah, siswa pun sama. Terkadang saat saya terlalu banyak menyampaikan materi atau mereka udah terlalu lama, apalagi jamnya bahasa Indonesia, nah jadi kadang fokusnya hilang. Jadi di tengah-tengah saat saya merasa oh ini perlu adanya ice breaking nih buat menguatkan konsentrasi lagi. Jadi saya melakukan ice breaking. Untuk yang kemarin saya melakukan ice breakingnya itu di pergantian LKPD karena saya menggunakan 2 LKPD. Oh seperti itu. Jadi setelah melakukan LKPD yang pertama ya, saya juga melihat kemarin ibu dengan gerakan-gerakan tepuk-tepuk itu ya bu ya. Jadi mereka lebih semangat lagi. Jadi mereka gerak yang tadinya udah malas-malasan. Oke, luar biasa, mantap ya. Jadi kalau bisa saya simpulkan dari apa yang ibu kita sampaikan, tadi ibu kita sudah menjelaskan bahwa sudah terlihat ya, saya juga sepakat sudah terlihat di pembelajaran berdiferensiasinya, di mana ada diferensiasi konten, proses dengan produk di dalam proses pembelajaran ibu, dan ibu juga sudah mengaitkan sosial emosional mereka nih, supaya dari karena memang untuk belajar itu diperlukan suasananya harus menyenangkan. Kalau dari awal ya, harus nyaman ya. Kalau udah nggak nyaman dari awal sampai akhir bisa membuat tidak nyaman nanti. Kalau orang zaman sekarang bilang tuh harus positive vibes, iya, gitu ya. Baik ibu. Nah itu kan dari apa yang sudah ibu lakukan ya. Lalu kita identifikasi ibu. Apa yang ibu rasa nih dari pembelajaran ibu yang sudah baik dan akan tetap ibu pertahankan? Untuk pembelajaran yang saya rasa sudah baik, saya inginnya ke depannya saya akan tetap melakukan pembelajaran berdiferensiasi buat gimana ya, biar kreativitas siswa ini semakin naik. Jadi siswa nggak bosan tuh dengan pembelajaran yang itu aja. Jadi saya tetap melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Saya juga tetap melakukan pembelajaran sosial emosional, itu tetap saya terapkan. Ke depannya akan saya terapkan. Jadi ibu karena melihat bahwa ketika ibu menerapkan kemarin, wah ternyata muncul ide-ide kreatif dari anak-anak. Jadi saya ketagihan ya akan menerapkan lagi nih. Gitu, itu hal yang baik dan ingin ibu pertahankan ya. Tapi Pastinya akan saya pertahankan. Iya. Dan kalau untuk hal-hal yang masih kurang nih menurut ibu nih yang perlu perbaikan, Kalau berdasarkan pembelajaran saya kemarin ya yang perlu perbaikan, masih ada beberapa siswa itu yang takut untuk berbicara, takut untuk menyampaikan pendapat. Nah, dari rasa takut itu jadi saya itu kurang antusias ke dia, jadi saya malah ke yang aktif. Nah itu jeleknya saya, masih harus diperbaiki lah ke depannya, seharusnya tidak seperti itu. Jadi interaksi ya? Iya, jadi interaksi saya dengan yang yang agak lamban belajarnya ini malah kurang. Jadi harusnya kan saya lebih pendekatan lah ke dia supaya lebih aktif lagi ke depannya seperti itu. Oke. Iya, itu juga terlihat ketika ibu memberikan beberapa pertanyaan pemantik ya. Itu ibaratnya tidak ada beberapa yang masih mungkin seperti yang ibu sampaikan tadi malu untuk berpendapat atau merespon atau berbicara tadi gitu. Jadi itu yang menurut ibu masih kurang ya dan ingin diperbaiki. Nah, jadi nih Bu, tadi kan sudah ada hal yang baik yang ingin dipertahankan dan juga hal yang kurang dari pembelajaran ibu, kemudian yang ingin ibu perbaiki. Kalau boleh tahu nih dari skala 1 sampai 10 nih Bu, bagaimana proses pembelajaran ibu kemarin? Kalau dari 1 sampai 10 ya, berdasarkan pembelajaran saya kemarin untuk skala 1 sampai 10 mungkin saya ada di angka 8 nih. Ada apa ya? Boleh dijelaskan kenapa? Mungkin saya sudah melakukan pembelajaran yang alhamdulillah tujuan pembelajaran saya sudah tercapai. Kemudian saya juga sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, area pengembangan yang saya ajarkan sesuai, tapi ya tadi masih ada kurangnya. Apalagi yang
kata saya tadi, di siswa yang lamban belajar yang kurang interaksi dengan siswa. Oke, jadi kurang interaksi ya. Iya. Walaupun sebenarnya ibu sudah melakukan, kalau saya lihat kemarin saya observasi kan ibu juga sudah datang ya ke kelompok-kelompok ya. Iya, benar sekali. Tapi saat klasikal itu memang masih ada beberapa anak yang ini ya ibu ya, masih malu-malu. Saat kelompok kecil itu saya juga mengamati ibu sudah melakukan pendekatan ya ibu sebenarnya ya. Baik. Nah, tadi Ibu sudah menyampaikan dan Ibu menilai sendiri bahwa Ibu berada di posisi skala 8 dan tentunya kan pasti ingin melakukan perbaikan. Lalu rencananya, rencana aksi atau strategi yang ingin Ibu lakukan untuk memperbaiki nih yang kurang tadi seperti apa? Rencana aksinya nantinya saya akan menambah wawasan Bu, baik itu saya bertanya dengan rekan sejawat, baik itu saya mencari melalui video pembelajaran atau bertanya ke, kita kan ada MGMP nih Bu, ke MGMP atau ke komunitas praktisi kayak gitu Bu. Jadi saya bisa sharing-sharing lah dengan guru yang lain. Oke. Jadi Ibu melakukan refleksi dengan melakukan perbaikan kompetensi Ibu sendiri ya. Jadi ingin sharing mungkin ya dengan rekan sejawat yang serumpun mungkin ya. Kemudian melalui komunitas yang ada seperti MGMP maupun kita kan ada komunitas praktisi ya Ibu ya. Kemudian kalau tadi Ibu sampaikan lewat YouTube. Benar, karena sekarang itu media sosial itu banyak sekali informasi. Tidak hanya YouTube, kadang di TikTok aja banyak gitu. Oh gini loh, ternyata jadi guru yang menarik perhatian siswa dengan cara media pembelajaran seperti ini loh. Jadi interaksi yang Ibu harapkan tadi bisa Ibu perbaiki ke depannya ya Ibu. Wah luar biasa ya. Jadi Ibu sudah punya rencana aksi atas yang Ibu nilai tadi mungkin masih kurang ya. Dan juga saya mungkin bakalan menghubungi Bu Devi terus nih buat sharing-sharing gimana pembelajaran kedepannya. Baik, jadi kita sama-sama nanti saling berbagi praktik baik lah Ibu ya. Lalu, nah kalau tadi sudah Ibu sampaikan strateginya nih atau tindak lanjut dari proses observasi dan proses pembelajaran Ibu lakukan. Lalu bagaimana dengan komitmen? Apa nih komitmen dari Ibu Vita sendiri? Komitmen saya tetap melakukan pembelajaran yang saya sudah katakan tadi, Yang baik ya terus Ibu. yang baik. Terus kalau bisa saya juga mengajak teman-teman saya untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi Oh, ini mengimbaskan ya. Iya, jadi nggak hanya saya juga ngajak teman-teman, ternyata ini pembelajaran yang menyenangkan buat anak-anak. Asik ya Bu ya. Iya. Ketika kita bisa melihat ternyata anak-anak nih punya potensi masing-masing. Benar sekali. Ada yang bisa gambar, ya kan? Ada yang mungkin Jadi meningkatkan kreativitas siswa. Oh betul. Oke, baik. Jadi Ibu nih dari obrolan kita dari awal tadi ya, apakah ada hal-hal lain yang ingin Ibu sampaikan lagi? Mungkin sudah cukup. Saya juga terima kasih dari obrolan kita ini, banyak sharingnya, banyak ilmu yang saya dapatkan juga dari Bu Devi. Sama-sama. Berarti ini bisa dikatakan apakah tujuan awal kita tadi Ibu ingin mendapatkan masukan? Sebenarnya bukan mendapatkan masukan, justru Ibu nih sudah menemukan sendiri nih apa tindak lanjut nanti untuk apa ya, ibaratnya kayak apa ya, mengatasi tadi ya yang Ibu rasa masih ada kekurangan di proses pembelajaran Ibu sebelumnya. Dan itu Ibu sendiri yang menemukannya tadi. Ya, nanti kan kita belajar juga sama-sama belajar. Jadi apakah sudah tercapai tujuannya? Sudah tercapai Ibu ya. Baik. Jadi setelah ini siap lagi ya untuk tetap melakukan pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional. Ya, jadi saya pun sebagai observer saat itu di kelas Ibu Vita sebenarnya juga sepakat dengan apa yang sudah Ibu Vita sampaikan, bahwa saya melihat Ibu Vita sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kesepakatan di awal di praobservasi bahwa Ibu ini pengen diamati bagian yang pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Dan saya juga sudah melihat Ibu Vita sudah melakukan asesmen diagnostik, baik itu kognitif dan non kognitif. Saya lihat juga Ibu Vita sudah melakukan analisis gaya belajar mereka, dan akhirnya Ibu bisa membuat media pembelajaran yang menyesuaikan dengan gaya belajar mereka. Kemudian saya juga melihat bagaimana Ibu membentuk kelompok ya. Kemudian di produknya nih sebenarnya yang terlihat sekali diferensiasinya, di mana dengan satu tujuan ternyata bisa dicapai dengan cara yang berbeda-beda, dan itu keren banget sih ya gitu. Saya juga makin termotivasi nih untuk menerapkannya di pembelajaran saya juga gitu.
walaupun Ibu Vita tadi, ya saya juga mungkin sepakat dengan Ibu Vita, memang ketika saya amati di keadaan klasikal ya Ibu Vita, ada beberapa anak yang mungkin malu untuk berpendapat ketika Ibu Vita memberikan beberapa pertanyaan pematik. Jadi yang Ibu mungkin tadi Ibu sampaikan kekurangannya Ibu karena anaknya sudah ini lalu terfokus pada yang aktif saja. Tapi Ibu kemudian merefleksikannya bahwa hal tersebut perlu untuk diperbaiki. Ya, Ibu dengan tadi Ibu menyampaikan melakukan apa ya, meningkatkan kompetensi diri Ibu khususnya dalam cara pengajaran ya, seperti itu dengan berbagai cara, ada sharing dengan rekan sejawat, kemudian sharing di MGMP, komunitas praktisi, dan juga mandiri melalui YouTube ya. Di PMM juga ada loh Bu ya, platform Merdeka Mengajar. Boleh tuh dilihat ya Ibu. Ya. Jadi terima kasih sekali Bu Vita sudah mengizinkan saya untuk melakukan supervisi akademik dari tahapan awal kita praobservasi, kemudian saya melakukan observasi di kelas dan hingga saat ini di pasca observasi. Terima kasih, semoga apa yang kita lakukan ini bisa menjadi apa ya, motivasi buat kita, saya juga, selain Ibu Vita saya juga, agar kita bisa memberikan proses pembelajaran yang tetap berpihak pada murid. Gitu. Terus aja Bu Vita, ada yang ingin disampaikan lagi? Mungkin sudah. Ya, terima kasih Bu Vita, selamat siang.